Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Yusraya. Saya Amanda Permatasari. Kali ini kami akan mewawancarai bersama kakak. Ya, nama saya Farizal Ramadhani. Di sini saya akan diwawancarai oleh salah satu siswi SMA. Kalau boleh tahu, kakak tahu nggak mengenai masa Orde Lama? Masa Orde Lama sedikit tahu dari berbagai macam yang kita bisa baca saat ini ya. Emang kita nggak hidup di zaman itu, tapi kita bisa baca dari Google, dari berbagai macam sosial media. Jadi sedikit tahu. Boleh sedikit ceritakan tentang Soekarno, Kak? Tentang Soekarno ya, Orde Lama itu kan dipimpin oleh masa Soekarno. Jadi merujuk pada masa pemerintahan dari tahun 1959 sampai sekitar 1966. Jadi Orde Lama juga disebut dalam periode demokrasi terpimpin ya, yang dimana pada masa itu pemimpin-pemimpinnya itu di bawah naungan pimpinan Soekarno. Itu yang kakak tahu. Oke. Terima kasih ya, Kak. Mengganggu waktunya. Sama. Saya mau mewawancarai teman Bebe. Anak minat. Umurnya 73. Ini saya kayak mau mewawancarai tentang kejadian di masa Soekarno. Dulu masa-masa gadis nenek, makannya beras jagung. Gak ada lampu listrik, lampu teplok. Pokoknya susah lah, susah. Berarti di zaman dulu benar-benar kurang apa ya? Kurang istimewa lah. Ya banyak susah. Makannya susah. Sekolah aja kaki ayam. Sekolah kaki ayam nggak pakai sepatu, bajunya nggak baju dinas, baju di rumah ya baju itu di sekolah. Jadi sekolah belum ada kendaraan gitu. Enggak, nenek jalan. Itu pun nenek kelas 3 SD. Itu pun apanya bukan pakai buku, nulisnya pakai batu lain itu. Papan tulis segini. Nah itu tahu? Nah itu nggak pakai buku. Papan tulis segini. Nah, pokoknya susah lah. Nggak ada kereta ini, nggak ada sepeda besar. Itu masih pakai sepeda. Sepeda besar. Hah? Sepeda juga belum. Tahu nggak? Sepeda udah ada, cuma kereta nggak ada. Nggak ada TV, nggak ada apa-apa, radio lah. Pokoknya di sini yang umur banyak nenek. Masa-masa PKI ya tahu. Kalau boleh tahu nek tentang PKI itu gimana? Ya itu orang kaya itu ya sekali ditanam di kuburan orang 9 di Pamiti. Dalam Satu kuburan orang 9. Itu masa nenek umur 12 tahun. berarti nggak sendiri-sendiri gitu? Enggak, satu lubang 9 orang. Pokoknya jangan sampai lah zaman dulu lagi nenek ngeri lah pokoknya. Pokoknya ngeri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai dengan Bude Atin, dengan umur 60 tahun. Kali ini saya akan menanyakan tentang di zaman Soekarno, kayak menceritakan pada masa Soekarno. Masanya masa Soekarno sekarang tentang apa yang mau ditanyakan? Tentang seperti perekonomiannya, Karena perekonomian sulit. ke bahan-bahan bakunya dulu kak, mungkin Kalau bahan bakunya juga susah, mahal gitu. mahal. Masalahnya dibilang mahal karena mengenai keuangan itu agak sulit. Jadi dulu pekerjaannya kayak agak susah. Susah Atau pekerjaan susah yang dicari. Yang kebanyakan cuman petani pun nggak bisa gitu, bisa luas nggak bisa. berarti dulu kalau misalnya kayak mau pergi sekolah itu kayak bajunya itu gimana, atau pakai sepatu atau gimana gitu? Yang pakai sepatu cuma anak orang kaya, anak orang miskin ya nggak pakai sendal.
nggak pakai seragam, boleh sekolah. Itu kira-kira perginya naik apa gitu? Jalan kaki. Kalau pergi sekolah tuh kira-kira jam-jam berapa? Seperti biasa jam 7 yang dekat sekolahannya. Kalau yang jauh berangkatnya jam 6. Yang lebih jauh lagi ya setengah 6. Ada, terima kasih ya Bu Dewi, maaf dengan waktunya. Iya. Kami dapat Soekarno juga pada masa Soekarno tidak imami gitu keadaan Indonesia. Nah, itulah yang ibu payah nak nyebutkan, tak ibu ingatkan itu. Lantaran ibu Soekarno bala pemerintah ibu itu datang. Itulah ibu dengar dongengnya. Kalau dengar orang sik-sik tetangga tidurnya, ada orang datang menjemput malam. Ada di sana kita nanti kita perlu tetap pulang-pulang tuh. Tapi sekarang aku orang menyeri. Nah, itulah berita panasnya zaman Soekarno. Kadang Soeharto adik bersaing juga. Zaman Soeharto ibu dia memerintah jadi presiden 32 tahun itu ibu ikut. Ibu dah hampir 70 tahun. Ikut ibu itu memilih Soeharto, tidak boleh pilih yang lain, aku saja. Jadi kayak dipaksa harus milih dia gitu. Itulah pokoknya. Dia terus karena tiap pemilihan umum gandengannya tetap ada. Nah, zaman itu masih ada lambangnya yang gambar sabit, bintang bulan dan lain-lain. Banyak. Saya nggak salah ingat aku hampirlah 30 gambar ini, contoh teladannya partai orang Indonesia. Sampai tak bisa kita memikirkan. Jadi terpaksa kita pilih ini aja tempat bernaung di bawahnya. Padahal dia yang kita naungkan. Nah, jangan nanti bercerita dongeng, marahnya si doa di orang. Dan siapa yang menjemput ada perlu sana kita tak mau lah. Sudah banyak. Jadi tak bisa ibu cerita banyak bisa. Tak paham ibu. Awak baru datang baru kan. Tak mau ibu. Makanya orang sama anaknya ini biar jadi sedap Indonesia. Dia lembut bicaranya, jadi macam sendiri. Bukan kita tak percaya dia manusia. Agama dia tidak jelas kita. Entah benarlah dia Buddha, entah benarlah dia Islam, entah benar apa dia, tak tahu kita. Ateis. Ya kan tidak jelasnya itu. Tak jelas itu. Yang aku tahu. Tak ada diberitakan TV. Pernah kalian dengar TV? Nggak tahu kami itu tentang anak dia tuh. Tak apa agamanya, nggak tahu kita. Kan zaman pemilihan pemisahan waktunya sama si Joko semalam kan dengan Prabowo. Kan Joko lepas dari dia golongan dia kan. Kan diancam sama anaknya. Nah, ada nengok beritanya? Ibu tak cuti nengok berita. Dia buka HP, beritanya tak tahu meleset. Tidak bapak kesal. Lepas dari partai PDI, dia banyak Pak Joko. Anaknya kan masuk diambil sama Prabowo. Kamu tidak menyesal lepas dari PDI? Dia kata karena dia ini lembut kesengan. Lembut bukan main lagi lembutnya, manis bukan main lagi. Tapi baik di dalam siapa yang tahu. Jadi orangnya merasa aja yang tahu. Kita tidak tahu. Nah, itu makanya itu tak bisa menceritakan tentang riwayat hidup orang lain. Tapi kalau riwayat aku hidup tinggal di sini, alhamdulillah ingat aku susahnya. Tak bisa aku berkata sombong dengan sahabat kita. Aku bisa ke orang tua kita tinggal. Mencari ubi untuk kita rebus dimakan. Di sini beli beras tak ada, hutan melentara. Yang ada di sini binatang buas yang besar-besar, yang galak-galak itu yang ada. Asal sore-sore nanti lewat dia goyang-goyang pinggul goyang kepala dia jalan panjang. Rumah kami tinggi tahu, tingginya bukit. Kadang
Jam segini kami tak ada bermain lagi ke bawah. Yang panjang belalainya itu tapi karena kita tidak boleh berkata sombong, dia asalnya dari manusia. Kita bisa bermohon kepadanya. Kami sangat takut. Tidak. Menyaut dia tuh. Ngomong kayak gitu siapa? Gajah. Menyaut dia tuh. Nanti dia keluar itu nanti tidak dekat kita itu keluar. Harus tinggi santun kita kepadanya. Lantaran dia itu dulu ke dasar anak raja. Anak raja ini di pesta nikah sama ayahnya pakai gondang, macam gondang orang Batak. Nah, kan gondang panjang. Jadi gondang ini tadi dia dengar memalukan dia namanya. Anak raja hidung panjang, anak raja hidung panjang. Itulah bunyi gondang dia tadi. Nah, turunlah dia dari atas tingkat atas, melompat dia ke bawah. Kelamai bertalam-talam susun di samping tangga dia tuh. Terjun itu lengket lah, itu makanya dari dia telapaknya bulat. Dari Belamai lengket di kaki dia. Di dalam talam kalian tahu kan? Nah, itu bahasa itu kata apa? Bahasa Jawa. Bahasa orang Batak atau Batak. Nah, itulah sejarah pahitnya. Dan kita kalau di lembaga itu kita berdatuk sama dia. Walaupun yang perempuan ataupun laki-laki kita berdatuk sama dia. Ya udah tuh kami sangat takut sama kalian. Menyamuk dia tuh. Nanti kalau dia keluar pindah misal dari belakang sini pindah ke sana, tak akan nampakkan mata dia sama kita. Tak akan mau dia nampak. Itulah dia. Kita santun sama dia ini tadi dengan lemah lembut. Dia meninggalkan kita dengan kasih sayang. Tak nampak kita. Kalau nampak takutlah kita. Berarti tak sayang sama kita. Enggak, tak nampak. Pindah dia tempat lain. Dulu kan jalan panjang ini dulu. Jadi menjatuhkan ini tujuannya kan mana tahu ada orang dalam hutan itu menginap meledak itu mati. Jadi kita tusuklah dia ini. Ujung bom ini. Tidak jadi meledak lantaran tertutup kepada lumpur yang tebal. Asa tinggi itu tak tanguknya kepala bom ini tinggi. Sekarang kalau dapat sama batak-batak banyak tidak tahu. Lantar itu di Libodaya sana lewat ujung Libodaya sana 7 macam Batak, Nias, Jawa dan sebagainya. 7 macam agama pun berbeda-beda. Sampai ujung dari budaya sana. Ada bom situ dulu dijatuhkan orang pakai pesawat. Tapi tak meletus karena kepuruk di dalam lumpur. Tak meletus. Orang tak ada. Meletus dia rugi aja lah bom dia kan. Kami makan besar kami dibacakan orang-orang kami dan bisa. Payah mencari beras segala payah. Kalau pertama kami tinggal di sini, kalau ada bibit tanaman, tidak ada dimakan binatang. Ubi, merici, pisang, berbuah, tidak ada juga binatang. Sekarang inilah apa saja kita tanam barunya. Ubi dulu babi tak ngerti makan itu. Nanam ubi, nanam jagung, nanam pisang, tak mengerti binatang itu makannya. Karena kita ada ramai ini sekarang, dia sapu jagat. Tak sonang awak ada buatnya. Lah dia pula nak lebih banyak makan. Jadi kalau tentang Soekarno, ibu tak tahu. Itu riwayat ibu lah yang ibu katakan. Ada. Antara ibu pindah ke sini di bawah umur 10 tahun, di bawah paman kami. Kalau kampung kelahiran ibu seberang Kerinci Pekanbaru. Namanya Kuala Terusan, kampung kelahiran. Sedang mandi bugil-bugil aja belum tahu. Tak tahu cuma bugil sama anak kan. Nah, itulah saya sama adik Akbar. Pindah ke sini dulu kami daripada ayah adik Akbar itu. Pindah ke sini. Nah, itulah riwayatnya pahitnya kan. Ayah adik
waktu di belakang kami datang ini semua dari Balai Burung. Itulah ibu ceritakan tentang kebaikan hidup dan manisnya sekarang lah merasa makan gula, minum kopi. Ya kan ibu belum bisa lantaran dia dulu tempat belanja kita ada, bekerja kita jangan lupa juga bisa. Bapak kami dulu perajin menanam di batang cabai kami dulu. Nak dikatakan bongak boleh jadi juga, nak dikatakan tidak nanti tidak nampak sama dia. Segini batang cabai ditanam selama 2 tahun tak mati. Rumputnya segini, besar sayapnya begini. Nah, batangnya segini besarnya. Nah, coba itulah besarnya pokok cabai. Lantarnya kita kelola ini bukan belantara, belum ada apa-apa. Jadi macam mana lebat buahnya, tetap dia berbuah selama 2 tahun, tak mati. Kalau lado kita ke sini kan tak kan, 2-3 kali panen atau pupuk lah cabai. Tak sanggup dia lagi. Kisah riwayat ibu yang ibu tempuh, yang ingat ini. Tak ada lain. Bukan aku tak mau ceritakan riwayat itu. Tak tahu. Baik saja. Berita mana? Jangan menongeng kayak kita ni. Lewat orang sana. Telinganya tajam daripada sosinya. Dengarnya mana? Nanti maghrib ada yang datang. Oh, bapak tu ke sana yang kenal sama kita pula yang dikatakannya. Dan itu kita penasaran. Meninjaunya tak sakit dia mungkin apa. Itu kena ciduk lah tu. Dia lembut datangnya, manis, datang. Tengoklah anaknya tu, kan lembutnya. Tadi kita orang bicara lembut, sudahlah. Yang kata kasar sudah terbiasa. Kita bisa memilih di antara salah dan benar yang bukan kasar. Kalau ibu tak bisa, ibu mengatakan agung pada diri kamu, pada kamu. Mengatakan baik dan diri. Aku tak terlalu baik, tidak pula terlalu jahat. Apa aja suku agamanya dan bangsanya, bahasa tulisan, ibu dah biasa. Sak boleh-boleh, ibu biasa. Sak pendeta-pendeta, ibu biasa jalan. Sampai diajar ibu bahasa orang pendeta. Anda ibu dulu. Sekarang satu-satu apa? Pendeta, abang angkat dia karena tak ada sanak saudara dari kampungnya Medan sana ke Riau ini, kami lah ditemukan dia. Itu bapak angkat dari sana. Diajarnya lah aku bicara. Pas pula tahun-tahun masa tahun 2000 tahun 90 tahun 2000 orang desa masuk di kandis ni. Nah, dia apalah kata abang angkat aku, dia malam terus datang malam bicara. Dek, kamu besok sekolah. Kami sekolah kami sampai angket. Guru dapat jodoh, kami kena tinggal. Nak dikatakan bongak boleh jadi juga, nak dikatakan tidak nanti tidak nampak sama dia. Segini batang cabai ditanam selama 2 tahun tak mati. Rumputnya segini, besar sayapnya begini. Nah, batangnya segini besarnya. Nah, coba itulah besarnya pokok cabai. Lantarnya kita kelola ini bukan belantara, belum ada apa-apa. Jadi macam mana lebat buahnya, tetap dia berbuah selama 2 tahun, tak mati. Kalau lado kita ke sini kan tak kan, 2-3 kali panen atau pupuk lah cabai. Tak sanggup dia lagi.
yang kenal sama kita pula yang dikatakannya. Tentu kita penasaran. Meninjaunya entah sakit ya mungkin apa. Itu kena ciduk lah tuh. Dia lembut datangnya, manis, hati dagang. Tengoklah anaknya tuh, kan lembut kan? Jadi kita orang bicara lembut, waspadalah. Yang kata kasar sudah terbiasa. Kita bisa memilih di antara salah dan benar yang berkata kasar. Kalau ibu tak bisa, ibu mengatakan ampun pada diri kamu, pada kamu. Mengatakan baik dan diri kamu. Aku tak terlalu baik, tidak pula terlalu jahat. Apa aja suku agamanya dan bangsanya bahasa bisa. Ibu udah biasa. Sak boleh-boleh, ibu biasa. Sak pendeta-pendeta, ibu biasa jawab. Sampai diajar ibu bahasa orang pendeta. Anda ibu dulu. Sekarang satu-satu apa? Pendeta, abang angkat dia karena tak ada anak saudara dari kampungnya Medan sana ke Riau ini, kami lah ditemukan dia. Itu bapak angkat dari sana. Diajarnya lah aku bicara. Pas pula tahun-tahun masa tahun 2000 tahun 90 tuh. Tahun 2000. Orang desa masuk di kandis ni. Ya dia apalah kata abang angkat aku, dia malam terus datang malam. Bicara. Dek, kamu besok sekolah. Kami sekolah kami sampai angket. Guru dapat jodoh, kami kena tinggal. Apa angket tak? Ibu hitung-hitung rasanya sebanyak itu dulu. Kumpul-kumpul lah sebulan 2 bulan. Kumpul-kumpulkan anggaran 1 tahun setengahnya sekolah itu. Tahun setengah. Dah jodohnya tinggal lah. Kemana awak pergi? Mobil lewat dari Dumai menjemput pasir batu untuk bangunan di Dumai jam 5 subuh. Kalau kita nak ke Duri itu pula jam 5 subuh awak nanti dia lewat lah dari Rantau Berangin Pekanbaru Tumpang. Besok itu juga jam 5 juga nak Pekanbaru Tumpang juga jam 5. Dan malam lagi ngantuk begitu. Tapi karena kita tak ada tumpangan, kalau dieselnya mobil TNI 7 bijinya lewatnya itulah dikejar mobil TNI. Itulah kepahitan hidup kami dulu. Jadi ibu itu tak bisa, ibu kata terlalu berlebihan, congek itu tuh. Tak pandai itu sebenarnya. Memang dilihat orang mungkin ibu itu ugal-ugalan, tapi sifat ibu tak sampai hati. Bukan ibu baik, tidak ada juga yang marah, manusia. Kayak yang baik itu malaikat, Allah baik. Nah, ini ibu demam. Kenapa? Dia dicobanya iman ibu atau kuat atau tidak. Kalau ibu selalu mengeluh, iman ibu goyah. Bagaimana pula katakan kita? Ya Allah, kenapa lah kau sakit lama-lama? Kita mengeluh gitu kan. Apalah lagi penyebabnya? Udah berapa hari? Anak ibu tadi itu sudah dulu kan dia ada mendapat. Iya. Demam. Kamu sekolahnya di mana? Dia kaki. Berapa
Saya akan mewawancarai dengan Pak Sugiono yang sekarang berada di umur 61 tahun. Cerita Jawa. Apa yang Wak ketahui tentang kejadian di masa Soekarno? Cerita saja, Wak. Itulah yang aku tahu, Bapak Soekarno itu presiden RI yang pertama, proklamator. Jadi zaman dulu kita masih hidup di zaman penjajahan. Pak Karno itu kami hidup di tahun 64 itu lahir, udah merdeka. Tapi ya kami masih dengar cerita sama orang tua kami, orang-orang tua kita, bahwa Pak Karno itu adalah salah satu tokoh Republik Indonesia ini yang membawa Indonesia dari zaman penjajahan ke zaman merdeka. Ya, di tahun 45 itulah diproklamasikan Indonesia RI ini. Ya, zaman dulu hidup nenek moyang kita, orang tua kita lah. Kita kan dapat sejarah dari orang tua. Orang tua itu hidup di zaman penjajahan itu serba tidak enak. Ya, tahulah namanya kerja di penjajahan, semua serba diatur. Nggak ada kemerdekaan kayak kita ini bisa sana, kemari, sana itu dengan luasa nggak bisa. Mulai dari perasaan, sandang, pangan, semua serba keterbatasan, serba tidak enak lah. Jadi nggak, apalagi yang kayak sekarang ini bisa mengenyam pendidikan kayak kalian-kalian, kami dulu nggak bisa. Ya sekedar aja lah sekolahnya. Nah itu aja lah yang kami tahu, sekedar perasaan, karena kita pun dapat sejarah dari orang tua kita, tapi masih dekat. Dan mudah-mudahan ya tidak terulang lagi zaman pagi itu. Sekarang terus Indonesia itu enak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.